ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia yang hidup pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cobaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hidup di dunia tidak mungkin kita ini akan lepas dari yang namanya cobaan ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami akan menjadikan perbuatan yang baik atau kebaikan-kebaikan dan juga keburukan-keburukan sebagai apa? Sebagai ujian, sebagai cobaan bagi kalian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menukil pendapat dari Abdullah ibn Abbas ketika turun ayat ini. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Nabtaliikum bil halal wal haram wal ghina wal faqri was sihhati was saqami was syiddati wal faraghi." Sungguh kami akan benar-benar menguji kalian dengan halal dan juga yang haram. Kami akan menguji kalian dengan kekayaan dan juga dengan kemiskinan. Kami ingin menguji kalian juga dengan masa lapang dan juga dengan masa sempit. Dan kami akan menguji kalian dengan apa? Dengan kesehatan dan juga apa? Dengan rasa sakit. Maka di antara bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala berikan kepada seorang hamba, yang Allah jadikan dengannya hamba tersebut bisa semakin tinggi derajatnya atau semakin menurun derajatnya, yaitu apa? Ujian sakit. Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit? Siapa di antara kita yang tidak pernah menderita sakit? Pasti di antara kita Allah pernah berikan kepada kita yaitu rasa sakit. Baik itu sakit yang ringan ataupun sakit yang berat. Sakit yang bisa dirawat di rumah ataupun sakit yang mengharuskan kita untuk tinggal di rumah sakit. Namun ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan sakit itu sebagai ujian bagi diri kita, maka ketahuilah bahwasanya ada keutamaan-keutamaan yang besar bagi siapa? Bagi orang-orang yang menderita sakit. Apa di antara keutamaan orang-orang yang sakit tatkala diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara keutamaannya ialah sakit itu merupakan kebaikan bagi seorang mukmin tatkala dia bersabar atas sakit tersebut. Maka tatkala turun musibah sakit, tatkala datang kepada sakit, sebagai seorang muslim, sikap yang paling utama setelah dia beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua ialah apa? Dia bersabar akan sakit tersebut. Karena tidaklah ada yang menyembuhkan, melainkan juga ada yang mendatangkan penyakit. Siapa di antara yang memberikan penyakit? Itu Allah Subhanahu wa taala. Kita imani bahwasanya sakit ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang muslim bersabar, seorang mukmin bersabar, maka itu kebaikan baginya. Bukankah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'mini." Kata Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, dan seluruh perkara adalah perkara yang baik, dan ini tidak mungkin terjadi kecuali kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In asabahu sarra syakara fakana khairan lah."
apabila dia diberikan kebahagiaan, apabila dia mendapatkan kebahagiaan, maka dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairan lah, maka ini baik untuknya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Dan apabila seseorang tadi diberikan sakit, diberikan bala, diberikan musibah, maka dia bersabar, dan kesabaran ini juga baik untuknya. Lihat dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan, tatkala seseorang diberikan musibah, di antara musibah ialah musibah sakit, lalu dia mau bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka musibah ini akan menjadi kebaikan untuknya. Begitu pula di antara keutamaan orang-orang yang mendapatkan sakit dari Allah Subhanahu wa taala, dengan sakit tersebut Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan itu dosa-dosanya. Tidak serta-merta seseorang itu sakit kemudian berguguran dosa-dosanya, tetapi dengan kesabaran tadi, kemudian dia terus mencari jalan kesembuhan yang disyariatkan, terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersamaan dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dosa-dosanya. Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yamradu mu'minun wala mu'minatun wala muslimun wala muslimatun illa hatta Allahu bidzalika khatayahu kama tanhattul waraqatu minasyajari." Kata Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin dan mukminah itu sakit, ataupun muslim dan muslimah itu sakit, melainkan dengannya, yaitu dengan sakit tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya kama tanhattul waraqatu minasyajari, sebagaimana bergugurannya dedaunan dari mana? Dari rantingnya atau dari batangnya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, janganlah seseorang tatkala dia diuji dengan sakit maka dia banyak mengeluh. Janganlah seseorang tatkala dia diuji Allah Subhanahu dengan sakit dia banyak berkeluh kesah, padahal keutamaan yang Allah taala berikan itu masih banyak. Di antaranya yaitu apa? Allah akan gugurkan dengan sakit tadi dosa-dosanya. Begitu pula tatkala seseorang yang sakit, baik itu sakit yang kecil, sakit yang besar, sakit yang mungkin hanya sesaat ataupun bertahun-tahun, maka dengannya seseorang akan mencapai derajat yang tinggi, di antara derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yakunu lahu al-manzilata indallahi fama yablughuha bi'amalihi fama yazalullahu yabtalihi bima yakrahu hatta yablughuha." Kata Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang itu akan mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fama yablughuha bi'amalihi, dan orang tadi tidak akan mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fama yazalullahu yabtalihi bima yakrahu hatta yablugha, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguji seorang hamba dengan hal-hal yang dia benci hatta yablugha, sampai akhirnya dia mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, dengan Allah Subhanahu wa taala menguji kita, yaitu dengan rasa sakit itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kita kepada derajat yang tinggi di sisinya. Dan juga sejalan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala, wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu." Kata Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya besarnya balasan, besarnya ganjaran, yaitu ganjaran kebaikan, bergantung dengan besarnya musibah yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba. Lalu Nabi SAW mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala mencintai seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan uji dia. Allah Ta'ala akan berikan kepada dia musibah, Allah akan berikan kepada dirinya yaitu cobaan. Lalu Nabi SAW di akhir mengatakan, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang ridha,
barang siapa yang menerima, barang siapa yang bersabar, barang siapa yang dengannya juga tetap beramal soleh, lalu kemudian dia mencari kesembuhan disyariatkan, falahur ridha, maka baginya ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wa man sakhita falahu sukhtu, barang siapa yang tidak menerima, barang siapa yang banyak berkeluh kesah, barang siapa yang jengkel, barang siapa yang mangkel dengan takdir sakit ini, maka baginya pun murkanya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Selain seorang mukmin dia bersabar tatkala datang sakit kepadanya, kemudian dia melakukan usaha-usaha untuk mencari kesembuhan, dalam arti berobat untuk mencari kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak kalah pentingnya dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala seorang sedang sakit, maka hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa menyembuhkannya. Bukankah kata Allah mengatakan, mengisahkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ucapannya, wa idza maridtu fa huwa yashfin, tatkala aku sakit maka dialah yang menyembuhkan. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan banyak sekali doa-doa agar kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Nabi SAW mengatakan, Allahumma rabban nas, ya Allah, Rabb seluruh manusia, adhibil ba'sa, angkatlah penyakit ini ya Allah, ishfi anta syafi, sembuhkanlah karena pada zat yang asyafi, yaitu zat yang maha menyembuhkan, la shifaan illa shifauka, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dari Engkau ya Allah, shifaan la yughadiru saqaman, yaitu dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Begitu pula para salaf rahimahumullah yang dinukil oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah taala. Di antara para salaf, tatkala mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa, Allahumma anqis minal waj'i wa la tunqis minal ajri. Kami ulangi, Allahumma anqis minal waj'i wa la tunqis minal ajri. Ya Allah, kurangilah penyakit ini ya Allah, wa la tunqis minal ajri, dan jangan kurangi pahala dari musibah ini ya Allah. Lihatlah para salaf, dia meminta kepada Allah taala yaitu agar dikurangi penyakit, bahkan mereka meminta agar disembuhkan yaitu apa penyakitnya. Tetapi bersamaan dengan itu pula para salaf rahimahumullah, mereka juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dikurangi pahala atas apa? Atas musibah yang didapatkan dari sakit yang diderita. Maka ikhwani fid din, a'udzubillahi wa iyyakum, berbahagialah, bergembiralah tatkala Allah taala berikan kita sakit, maka banyak kita bersabar. Kemudian kita juga apa? Meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadir hajah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.